Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta kondisi indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ya, tanggal 13 November 2024, pukul 20.30 ada 3 data high impact. Yang pertama ada core CPI, kemudian ada CPI month over month dan CPI year of yearly. Kalau kita lihat dari data core CPI month over month dan CPI month over month, di mana datanya tidak ada perubahan ya. Dari 0,3%, forecastnya juga 0,3% dari data core CPI itu sendiri. Untuk CPI month over month dari 0,2%, forecastnya juga 0,2%. Artinya datanya lebih stabil dari dua data tersebut. Tapi Anda bisa lihat nanti ketika hasil aktualnya ya, kalau kondisi hasil aktual tersebut menunjukkan penguatan atau kenaikan di atas daripada forecast baik dari data core CPI atau CPI itu sendiri, maka identifikasinya adalah terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau angka aktualnya di bawah daripada forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan yang kedua ada data CPI year of yearly. Di sini ada perbedaan antara previous to forecast, ada kenaikan dari 2,4%. Prediksinya untuk data CPI year of yearly atau inflation rate saat ini prediksinya naik menjadi 2,6%. Dan tentunya kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau naik di atas forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena kondisi ekonomi yang sangat kuat. Tentunya mendorong indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau data CPI year of yearly-nya di bawah daripada forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tentunya hal yang perlu diperhatikan menurut saya ya, kalau angka hasil aktualnya di antara previous to forecast baik 2,3% atau 2,5%, ya potensinya menurutku masih cukup kuat untuk menunjukkan kenaikan daripada inflasi itu sendiri meskipun di bawah daripada forecast, yaitu ekspektasinya adalah 2,6%. Jadi secara keseluruhan memang potensi sampai dengan saat ini terhadap indeks dolar masih memiliki kecenderungan bullish. Untuk detail informasi mengenai jadwal kalender ekonomi Anda bisa tonton analisa fundamental ya. Saya tadi saya sampaikan di video daripada analisa fundamental itu sendiri secara penyampaian di 1 minggu ini. Oke, sekarang kita akan lihat untuk market indeks dolar secara teknikal apakah masih memungkinkan untuk bergerak bullish. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk market indeks dolar, kalau kita perhatikan dari pergerakan hari kemarin ya, di mana candlenya membentuk pembentukan candle impulsif bullish, dan saya melihat dorongan bullish ini sangat kuat. Dan saat ini market sedang terjadi konsolidasi ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, di mana candle sebelumnya di sesi Asia sempat terjadi kenaikan, candle warna merah dimakan oleh candle warna hijau dan menunjukkan potensi dorongan bullish itu terjadi. Dan beberapa kali target daripada D1 di posisi kemarin range-nya antara 106.08 sampai dengan 106.25 telah terjadi di level tersebut. Tentunya hari ini pasti akan ada perubahan karena target atas ataupun target bawah akan berubah. Dan apakah akan ada momentum continuation bullish? Kalau kita perhatikan dari batas high dan low di posisi hari kemarin ya, kalau kita tarik seperti ini, maka saya memiliki target terdekat untuk daily-nya adalah menuju level ini ya 106.57 sampai dengan 106.43. Jadi secara keseluruhan momentumnya masih memungkinkan untuk dia bergerak bullish berlanjut. Oke, jadi itu potensi untuk target atas saya akan tandain dulu di sisi ini ya. Karena sampai dengan sore hari ini marketnya konsolidasi. Jadi terlihat memang
secara keseluruhan ketika kita melihat data inflation rate yang nanti malam akan rilis, mendorong investor atau pelaku pasar lebih berhati-hati ya. Makanya kalau kita lihat sejauh ini memang pergerakan setelah dia membentuk impulsif bullish ya seperti ini. Ini membentuk impuls setelah dia koreksi ya. Kemarin di sini dia membentuk impulsif bullish, kemudian koreksi lagi dan impulsif, dan ini koreksi lagi. Dan tentunya menurut saya sih kalau kita lihat dari data CPI yang memiliki kecenderungan bullish, tidak menutup kemungkinan indeks dolar akan terjadi kenaikan dan tentunya menguji level target D1 sampai dengan 106.57 sampai dengan 106.43. Tapi kembali lagi, kita tidak akan tahu hasil aktualnya apakah sesuai dengan forecast, dan tentunya nanti kita akan coba lihat hasil real kenyataan dari data yang akan rilis. Tapi kita bisa mengukur untuk target bawah ya. Kita akan coba cek target bawah untuk saat ini. Ya, kalau kita lihat tentunya menuju level 105 ya, 0.62 sampai dengan 105.41 di sisi ini. Jadi ini akan menjadikan titik tes terdekat untuk dia koreksi, tentunya menuju ke area rally base rally ya di posisi ini. Jadi memungkinkan dia koreksi lagi dan bergerak bullish, karena secara keseluruhan masih dalam continuation bullish untuk market indeks dolar itu sendiri. Oke. Jadi ini target bawah dan yang di atas adalah target atas. Oke. Selanjutnya kita akan melihat kondisi indeks XAU-USD ya, apakah memiliki potensi yang sama, tidak ada perubahan atau sudah ada perubahan. Kita akan coba lihat untuk analisa XAU-USD di time frame 4 jam. Oke, untuk market XAU-USD di time frame 4 jam, ini adalah lanjutan dari analisa tadi pagi ya yang sudah saya sampaikan, di mana market akan bergerak konsolidasi seperti ini. Ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak ada perubahan, di mana batas breakout untuk pergerakan XAU-USD di time frame 4 jam di sini terlihat belum mampu dia break close di atas 2624.25 ataupun breakout close di bawah 2593.36, dan kondisinya terlihat masih bergerak secara range ya seperti ini, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Di sini ada volume perdagangan seller yang sangat kuat yang mendorong ke bawah, dan di sini volume buyers yang mendorong ke atas. Artinya market sedang terjadi konsolidasi. Jadi ada beberapa momentum di mana investor ataupun pelaku pasar sedang menahan untuk tidak melakukan perdagangan. Gambarannya seperti itu. Oke. Tapi tentunya kalau nanti kondisi indeks dolar menguat, tidak menutup kemungkinan pergerakan XAU-USD akan terjadi penurunan. Tapi hati-hati ya, karena sentimen pasar ini agak sedikit ada perubahan ketika data ekonomi itu rilis. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk market emas ya, atau gold ataupun XAU-USD ketika sentimen pasar menunjukkan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oke. Faktornya banyak ya. Di situ bisa mendorong XAU-USD menjadi safe haven meskipun indeks dolarnya menguat. Hati-hati, itu bisa terjadi. Dan yang makanya dari sini lebih baik sih wait and see ya menurut saya, sampai ada perubahan apakah dia mampu breakout close di atas daripada batas breakout atas atau dia akan breakout bawah. Ininya seperti itu. Jadi tunggu aja sentimen pasar mendorong XAU-USD ke arah mana. Oke, tapi kita bisa coba mencari target sisi atas ya. Coba kita lihat kondisinya untuk target sisi atas sampai berapa perkiraan. Kita lihat dulu sebentar. Ini untuk sisi bawah, dan untuk sisi atas kita akan coba cek. Ya, tentunya level terdekatnya itu berada di area 50%, yaitu area fair value gap ya, ada di 2634.618 ya di sisi ini. Ini adalah target atas sampai dengan 2626.73, dan target bawah itu ada di posisi
2000 sebentar ya 2658 ya, sampai dengan 2560 di sisi ini adalah target bawah. Dan perhitungan saya, kalau saya melihat sejauh ini pergerakan untuk XAU USD ya, sangat memungkinkan, karena di posisi tadi pagi saya juga sudah menyampaikan di mana market memiliki kecenderungan juga untuk menguji dari sisi area unmitigated shadow di posisi ini. Oke, jadi masih memungkinkan dia menuju area level tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika nanti XAU USD kembali lagi melemah, ketika berhasil breakout batas bawah, maka dia akan bergerak bearish dan menuju target D1 bawah baik di 2568.83 sampai dengan 2560.95. Tapi sejauh ini kalau kita mau counter trend, ini juga bisa menjadikan momentum ya di sisi ini, kalau betul-betul ada pembentukan baik itu bullish engulfing ataupun bullish pin bar yang menunjukkan potensi dia akan naik kembali dari pergerakan XAU USD itu sendiri. Oke, jadi secara keseluruhan potensinya sejauh ini sih memang masih konsolidasi, saya akan wait and see. Adapun kalau mau sell, saya akan pantau dari sisi target D1 ya, di sisi ini. Ini akan menjadikan zona pantau, range-nya area ini, dan yang di bawah zona pantau saya ada di posisi 2568 ya sampai dengan 2560. Kalau nantinya antara batas atas dan batas bawah, mana dulu nanti yang menunjukkan konfirmasi terkuatnya. Oke, jadi secara keseluruhan ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa XAU USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai, bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.